Itu kejadiannya Pak Ustadz, dan ini ada korelasinya dengan kajian kita pada malam hari ini. Saya diundang Bapak Ibu ke sebuah rumah dekat Jalan Paus, tepatnya sebuah perumahan cukup elit, ya, rata-rata tipe 40 ke atas. Sepekan ini kejadiannya Bapak Ibu, belum lama datang saya ke rumah. Di situ telah berkumpul istri, suami beserta orang tua kandung suami. Nah, dalam hal ini saya mendapatkan masalah si istri keras dan kekeh untuk menggugat cerai suaminya. Istri kekeh dan kuat untuk menggugat cerai suaminya. Saya tanyakan kepada istri tersebut, "Cikgu, kenapa kau gugat suamimu cerai? Kenapa kau khulu' menggugat suami untuk perceraian? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau gugat suamimu? Kenapa kau lakukan itu? Apakah suamimu pemakai narkoba? Tidak. Apakah suamimu ini pemabuk? Tidak. Apakah suamimu ini adalah orang yang berselingkuh? Tidak. Apakah suamimu KDRT? Tidak. Nah, kenapa kau gugat cerai suamimu? Kalau seandainya suamimu nggak melakukan kesalahan yang fatal, Pak Ustadz, saya menggugat cerai suami saya, Pak Ustadz, karena alasan ini saya rasa masuk kepada delik aduan yang didengar, atau alasan bolehnya seorang istri menggugat cerai suaminya dan itu dapat diterima oleh akal dan syariat. Apa alasannya? Alasannya adalah suami saya itu pelit, Pak Ustadz. Jadi ibu kalau mendapatkan suami itu sempilik karyang, tahu sempilik karyang, Bu? Kalau bahasa kampungnya Cikgu itu dedekut. Bahasa Arabnya bakhil, bahasa orang Pangkalannya Bapak Ibu kantong bajai. Jadi Bapak Ibu, perempuan ini Pak menggugat cerai suaminya karena suaminya pelit. Apa dan bagaimana kronologinya? Tolong Anda ceritakan. Saya katakan begitu Bapak Ibu, maka sang istri bercerita, "Ustadz, saya sudah 12 tahun menikah dengannya. Artinya pernikahan ini telah terjadi 12 tahun sampai kami dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Nah Ustadz, semenjak menikah 2013 sampai 2025 ini, saya diberikan suami uang belanja 1.500.000 setiap bulannya. Bu, 1.500.000 itu cukup nggak, Bu? Di situ token, di situ uang dapur, di situ skincare, di situ uang belanja anak, di situ minyak sepeda motor, pokoknya semuanya di situ. Cukup nggak, Bu? Cukup atau tidak, Bu? Maka setelah saya katakan kepada istri, mungkin suami engkau menafkahimu 1.500.000 karena itu pula kemampuannya. Dalam pikiran saya ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suaminya ini pekerja serabutan, kan begitu Pak? Nah ternyata si istri malah menimpali pernyataan kedua, "Ustadz, suami saya itu bergaji sebulan itu 7.500.000. Dia bekerja di sebuah perusahaan BUMN, itu belum dengan tunjangan Pak Ustadz. 7.500.000. 7.500.000. 1.500.000 dia kasih saya, 1 juta ia simpan untuk pegangan, 5 juta dikasihnya ke ibunya." Paham maksudnya, Bu? Jadi gajinya 7.500.000, 1.500.000 rupiah dikasihkannya ke saya. Nah, 1 juta dia pegang untuk uang pegangan atau uang saku, 5 jutanya Ustadz dia kasihkan ke ibunya. Artinya lebih besar uang belanja ibu ketimbang uang belanja istri. Nah singkat cerita, saya tanyalah alasan si suami melakukan demikian. Saya katakan kepada si suami, "Kenapa kau lakukan itu? Istri kau berikan 1.500.000 sementara ibumu kau berikan 5 juta rupiah." Maka sang suami beralasan, Bapak Ibu, "Saya berbakti kepada ibu." Betul, saya ingin menunjukkan bakti saya kepada ibu. Betul, anak laki-laki adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Betul, saya ingin membahagiakan perempuan yang telah berjuang membesarkan saya, mencintai saya. Betul, saya betulkan semua apa yang menjadi pernyataannya ibu-ibu yang berbahagia. Nah setelah ia selesai bercerita, maka setelah itu saya tanya kepada ibu kandung suami alias mertua si istri,
Ibu menerima uang 5 juta, betul? Betul Pak Ustadz. Ibu terima dengan senang hati? Tentu. Ini kan uang anak saya. Nah, apakah ibu nggak berpikir apakah nanti cukup untuk anak istrinya? Oh, tunggu dulu Pak Ustadz. Saya membesarkan dia, melahirkan dia, bersusah payah menyusui dia 2 tahun, menyekolahkan dia. Sudah saatnya dia itu balas budi ke saya, kata si ibu kepada saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke? Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah masing-masing pihak mengeluarkan uneknya masing-masing, maka saya katakan kepada sang suami, Bapak melakukan itu atas nama bakti, betul Pak. Saya nggak menyalahkan Bapak. Silahkan Bapak berbakti kepada ibu. Semakin Bapak berbakti kepada ibu, semakin lancar rizki Bapak dan semakin subur harta Bapak. Itu kata saya Bapak Ibu. Yang membuat sang istri itu sepertinya menganggap saya pro kepada suaminya. Saya katakan kepada sang istri, nanti dulu, jangan pro dulu, saya belum selesai bercerita. Bu, saya katakan, saya lanjutkan cerita kami ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya katakan, Bapak boleh berbakti kepada ibu. Bahkan hukum berbakti itu walau kita menikah, itu sampai orang tua kita wafat. Nah, kalau Bapak berbicara bakti, ya udah Bapak nggak usah nikah. Kalau Bapak berbicara bakti, tadi Bapak katakan, saya mau berbakti kepada ibu saya berbakti kepada ibu saya berbakti kepada ibu saya. Ya kalau Bapak mau berbakti, Bapak nggak usah nikah.